Kita cuma ngobrol-ngobrol sama mereka. Sejujurnya mereka seneng lah kalau misalkan kita setiap hari diperiksa sama TKHK-nya. Jadi nggak sampai mereka itu punya perasaan yang nanti di sini kalau sakit nggak ada yang ngurusin atau bagaimana gitu. Jadi kita sebagai TKHK kalau bisa sebelum mereka sakit kita harus sudah memeriksa mereka. Jadi kalau bisa jangan sampai mereka sakit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar sahabat Nukleus Podcast? Wah, balik lagi bersama saya Dr. Abdi di segmen Nukleus Podcast, ngobrol santai dan maknyus. Yeay. Ini penonton 20.000 ini. Oke. Jadi teman-teman, lama ya kita tidak bertemu, tidak berjumpa. Dan di segmen Nukleus Podcast di channel YouTube RSN Tuban. Jadi pada pagi hari ini kita akan kedatangan tamu spesial. Kenapa spesial? Karena beliau ini baru pulang menjadi tamu Allah, ya, pelayan tamu Allah juga. Dan pasti teman-teman juga sudah tahu siapa yang kira-kira akan kami undang di Nukleus Podcast pada pagi hari ini. Ya, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Mas Muhammad Naim Kamali Eskepners. Oke, selamat pagi. Selamat pagi Mas Naim. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Sehat luar biasa. Wah, kok tampak semakin cerah ya Mas Naim ya? Kenapa Mas Naim? Ya mungkin karena terlalu kepanasan ya. Terlalu kepanasan. Jadi semakin cerah di sana. Oke, sebelum kita ngobrol panjang lebar, mungkin kalau teman-teman RSNU sudah kenal, teman-teman di luar RSNU mungkin masih ada yang belum kenal. Alangkah baiknya Mas Naim memperkenalkan diri, mulai dari nama, asalnya dari mana, lalu sudah di RSNU sejak kapan, dan di bagian mana. Monggo, perkenalan sedikit ke teman-teman. Silakan Mas Naim. Terima kasih Dr. Abdi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Naim Kamali. Saya perawat di Rumah Sakit NU Tuban. Setiap harinya saya di bagian PPI atau pencegahan dan pengendalian infeksi Rumah Sakit NU Tuban. Terus saya bekerja di Rumah Sakit NU sudah sejak 5 tahun yang lalu. Ya. Oke, jadi Mas Naim ini seorang perawat, ya. Dan ngomong-ngomong di Rumah Sakit NU sudah 5 tahun dan sekarang berarti posisinya di PPI, ya. Ini memang sudah tidak secara langsung berinteraksi dengan pasien, gitu ya, Mas Naim. Kalau cerita masalah awal dulu di Rumah Sakit NU, dulu awalnya tetap pasti masih megang pasien ya Mas Naim. Sudah melalang buana kemana aja sebelum di PP ini kalau boleh tahu Mas Naim? Kalau di Rumah Sakit NU Tuban ini sebelumnya saya ditempatkan di gawat darurat di IGD juga. Di IGD juga. Oke. Sempat di IGD selama hampir setahun ya. Hampir setahun. Nah, setelah itu sempat pindah juga di rawat inapnya, tapi cuma sebentar. Setelah dari rawat inap itu baru kita ditugaskan untuk ngurusin PPI. Di PPI ini. Ya. Berarti menjadi lebih semangat, enak, atau lebih enakan berinteraksi dengan pasien sebenarnya, Mas Naim? Sebenarnya sih sama saja ya. Sama saja ya. Sebenarnya di PPI juga nggak jauh-jauh dari pasien. Jadi kita kadang masih berinteraksi dengan pasien juga untuk melakukan edukasi dan sebagainya tentang pencegahan infeksi di rumah sakit. Jadi tetaplah kita sama pasien juga. Oke, jadi memang karena sudah lama juga ya Mas Naim di Rumah Sakit NU, jadi memang pasti sudah sangat banyak pengalaman terkait dengan berhubungan dengan pasien. Nah, kalau ngomong-ngomong menjadi tamu Allah, ini kan kemarin Mas Naim sudah
dipanggil atau terpanggil menjadi seorang tenaga kesehatan haji kloter, betul ya? Betul. Mas Naim ya, bukan TKHI ya? Bukan. TKHK. 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 Masya Allah. Jadi salah satu kebanggaan juga buat RSNU karena memang setiap tahunnya masih tetap ada dari tenaga medisnya rumah sakit untuk berangkat ke Tanah Suci untuk melayani tamu Allah dan juga sekaligus menjadi tamu Allah juga. Ini Mas Naim bisa ceritakan sedikit awalnya kenapa kok tiba-tiba minat atau sudah dari dulu atau bagaimana? Ya. Jadi sebetulnya dulu itu waktu masih saya pengen haji itu sebenarnya sudah lama ya. Karena punya keinginan itu mulai dari saya SMA. Oke. Meminta untuk pengen haji, minta diberangkat haji itu sudah dari SMA, tapi caranya yang berangkat haji itu bagaimana gitu kan kita belum tahu ya. Yeah. Mulai dari daftar yang biasa itu kan nunggunya sekarang lama sekali. Betul. Nah sekarang ada kesempatan, kita juga baru tahu baru 2 tahun ini ikut dalam tes menjadi TKHK ini. Jadi baru 2 tahun ini kita tahu. Okay. Awalnya kita mencoba, ini tahun kedua saya mencoba untuk ikut tes kesehatan, tes dari TKHK ini. Alhamdulillah yang kedua ini lulus. Alhamdulillah. Jadi memang Mas Naim ini sudah percobaan kedua kali. Ya. Jadi tahun lalu kan ada Dr. Dewi. Iya. Dr. Dewi ketika mendaftar itu berarti Mas Naim juga ikut ya? Sudah ikut pertama kali tahun lalu ya. Oke. Tapi memang belum rezeki. Terus akhirnya tahun ini mencoba lagi. Iya. Kalau dari awal pendaftaran sampai akhir diterima, apakah ada suatu perbedaan Mas dari Mas Naim yang tahun lalu dengan tahun yang sekarang ini? Ya. Ini informasi juga nih buat teman-teman tenaga medis di rumah sakit NU maupun dari tenaga medis di Kabupaten Tuban untuk bisa tahu prosesnya seperti apa tahun ini. Kalau dari tahun ini itu untuk untuk tesnya, untuk daftarnya itu kan kita lewat online juga, sama lewat online. Terus ada seleksi administrasi. Nah, Oke. Di seleksi administrasi itu kita sudah dijaring dari sekitar 20 ribuan yang ikut daftar itu. Oke. Dari 20 ribuan kita udah disaring, jadi mungkin tinggal sekitar 50%-an lah dari yang itu. Itu se-Indonesia. Setelah itu kita ada namanya tes tulis ya namanya. Tes tulis itu, tapi kalau yang tahun dulu itu kan tes tulis sampai 3 kali. Tapi kalau yang tahun ini tuh tes tulis cuma 1 kali, dan itu dengan pengawasan yang ketat, beda sama yang tahun kemarin. Oh, baik. Jadi kalau perbedaannya, kalau tahun lalu itu seingat saya Dr. Dewi cerita itu semua yang daftar bisa langsung ikut tes tulis. Betul, ya, benar. Terus habis gitu tes tulisnya bisa diakses atau bisa dikerjakan 3 kali. 3 kali ya. Kalau tahun ini dari mulai administrasi itu sudah ada istilahnya pemangkasan seleksinya. Oh, sudah ada pengumuman lulus tidak lulus. Iya, jadi betul. Tidak semua yang mengajukan administrasi ini lolos. Begitu ya. Iya, Oke. Nah, ini informasi juga. Berarti sudah ada seleksi. Setelah itu melewati tes tulis itu disaring lagi kurang lebih dari anggaplah 10.000. Iya. Dari 20.000 lolos administrasi 10.000 berapa Mas rentangnya kalau yang seleksi kedua yang lolos dari tes tulis itu? Dari kemarin yang kita lakukan pas waktu tes tulis itu kan karena saking kan sekarang lebih ketat ya dari kita meskipun pakai online, pakai Zoom, tapi kita harus diawasi sama beberapa kamera. Dan kameranya itu online, jadi pengawasnya banyak. Jadi kalau misalkan kadang kita bergerak lirik ke sana kelihatan itu juga udah itu kan, jadi lebih lebih ketat ya, lebih selektif ya. Lebih selektif daripada yang tahun kemarin. Dan hanya 1 kali. Nah, ini poinnya. Dan hanya 1 kali. Hanya 1 kali. Habis itu setelah sudah lolos dari tes tulis. Setelah lolos dari tes tulis, kalau yang tahun kemarin itu kan kita
udah dianggap lolos ya. MCU kalau nggak salah ya. Jadi kita MCU, setelah dari MCU selesai, kita sehat semuanya, baru kita wawancara. Itu yang tahun ini. Yang tahun ini. Wawancara sama verifikasi dokumen. Dulu waktu kita pertama yang ikut itu, kita kira udah pasti lolos ya. Udah pasti lolos ya. Oh ternyata masih ada yang gugur di waktu tes wawancara itu. Masih ternyata. Berarti, tapi kalau dari MCU-nya masih belum ada seleksi. MCU-nya mungkin yang ada kelainan mungkin akan gugur gitu ya berarti ya. Terus habis itu masih diseleksi lagi pas waktu tes wawancara. Berarti anggapnya sama dengan dokumen lah ya. 4 kali seleksi ya. 4 kali seleksi. Nah, jadi bisa disimpulkan Mas Naim ini melewati prosesnya sudah sangat panjang dan akhirnya bisa lolos, bisa terpanggil. Masya Allah, kita perlu berbangga ya karena prosesnya sangat panjang dan lebih ketat lagi dari tahun lalu ya. Tapi namanya memang sudah rezeki juga dan Mas Naim juga sudah mempelajari apa yang kurang dari tahun lalu. Kalau tahun lalu, kalau boleh tahu gugurnya Mas Naim di bagian mana? Dulu pas waktu tahun lalu itu saya ikutnya bukan TKHK ya, tapi ikutnya di PPIH. Jadi yang panitia PPIH haji. Nah, jadi mungkin saya terlalu terburu-buru untuk ikut yang panitianya, jadi belum ikut yang TKHK. Jadi harus ikut TKHK dulu lah setidaknya. Karena kalau PPIH setahu saya memang lebih lama ya Mas. Ya, lebih lama di sana. Kurang lebih bisa 3 bulanan. 3 bulanan. Ya, betul ya. Bahkan istilahnya sebelum jamaah itu datang beliau sudah mempersiapkan, pun setelah jamaah datang juga masih ada yang perlu diurus lagi, begitu ya? Iya, benar-benar. Nah, jadi memang lebih lama. Mungkin berarti kalau saya tanya tahun depan, semisal Mas Naim mau mencoba beralih ke PPIH, bisa aja ya? Bisa aja. Nah, udah bisa karena udah punya pengalaman lah sebelumnya kalau mau ikut ke yang PPIH. Oke, wow, ini sangat menginspirasi lagi. Jadi salah satu tenaga medis Rumah Sakit NU yang bisa menginspirasi teman-teman juga, bukan hanya perawat tapi juga tenaga medis yang lain, dokter maupun tenaga medis yang lain. Jadi bisa lebih menginspirasi lagi untuk tahun depan bisa banyak yang ikut. Sebenarnya banyak ya teman-teman yang sudah mendaftar ya. Banyak kemarin. Tahun kemarin kita barengannya banyak ya sebetulnya. Kan sebelum kita daftar itu kan ada kita izin ya. Betul. Kita ada emang dari pihak panitia penyelenggara ibadah haji ada izin dari institusi, izin dari direktur. Kalau yang perempuan ada izin dari suami. Kayak gitu. Jadi kita harus punya izin itu semuanya baru kita bisa ikut seleksi. Oke. Jadi memang sudah ada persiapannya juga ya sebelum itu. Nah, ngobrol kalau sudah ini keterima, habis itu sudah ada persiapannya. Mas Naim ini berangkat tanggal berapa? Pulang tanggal berapa kemarin? Kemarin saya berangkat tanggal 13 Juni. 13 Juni? 13 Juni. 13 Mei. 13 Mei. Pulang 25 Juni udah nyampe Indonesia lagi. 25 Juni. Berarti ya 40 harian ya. 42 hari. 42 hari. Oke, mirip juga dengan Dr. Dewi tahun lalu 42 hari. Ini embarkasi Surabaya. Nah, kalau dari Dr. Dewi tahun lalu memang tidak mesti akan dapat kloter sesuai dengan kota asalnya dari Tuban. Benar. Ini Mas Naim tahun ini gimana? Sama. Jadi dulu awalnya kita cuma tahu ya kalau di Tuban itu ada 3 kloter setengah gitu aja sih. Dari kloter 11, 12, 13 sama 14 bareng sama Kota Batu ya. Gitu. Jadi kita sebetulnya sampai seminggu sebelum kita berangkat itu kita belum tahu kloter berapa. Jadi kita udah dipersiapkan pokoknya kita itu ngawal tamu-tamu Allah gitu aja. Mau ditempatkan di kloter berapapun tetap harus siap. Kayak gitu. Amin seminggu ternyata. Ini baru tahu nih. Oh, amin seminggu. Berarti memang saya kira itu manasik. Kan TKK juga ada manasiknya ya. Manasiknya. Manasik itu sudah sama rombongannya.
Berarti tidak ya? Jadi sebelumnya udah ada sih kayak dari apa namanya, kayak dari Departemen Agama Kabupaten Tuban. Oh, kira-kira nanti dapat di kloter 13. Jadi kita sudah sempat ke apa namanya, ke KBIH yang kira-kira diikut kloter 13. Kita ngasih materi, ngasih promosi kesehatan dan lain sebagainya. Setiap itu kita ngasih itu, oh ternyata kita dapatnya bukan di situ. Oh, berarti saya kira ini sudah spill yang fix. Ternyata bukan. Jadi tetap kita lakukan promkes dan lain sebagainya ke yang lainnya, meskipun nanti kita nggak dapat kloter itu. Jadi kita tetap ngasih semuanya ke jamaah. Dan akhirnya Mas Naim dapat kloter 12. Jadi di SPB 12. Tuban ya itu. Tuban juga. Alhamdulillah dapat Tuban juga. Jadi istilahnya ya ngawal wong-wong dewe gitu ya, orang-orang Tuban sendiri. Itu tahunya hampir seminggu. Kalau dari dapatnya yang kloter 12 itu malah hamin 4 hari sebelum kita berangkat. Hamin 4 hari sebelum kita berangkat baru tahu, oh kamu sekarang di kloter 13. Kloter 12. Dan itu ternyata bukan hanya orang Tuban. Isinya petugasnya. Jadi teman saya petugasnya bukan orang Tuban. Jadi yang satu orang Gresik, ya. Ada salah satu perawat dari Gresik. Ya, perawat Gresik. Terus dokternya dari Tuban sih. Ada petugas lagi namanya pembimbing ibadah haji dari Surabaya. Terus dari yang ketua kloternya dari Tuban. Jadi kita ada berbagai macam dari berbagai kota. Berbagai kota. Jadi total jamaahnya Mas Naim kloter 12? Kalau kloter 12 itu kita di 366. 366. Lebih sedikit dari tahun kemarin ya. Iya. Berarti itu kalau nggak salah 450-an kalau nggak salah. Emang sekarang tahun ini untuk yang SUB yang dari Surabaya, penerbangan dari Surabaya itu emang sekarang diperkecil. Jadi kalau misalkan kalau di SOC atau JKG dan lain sebagainya yang dari kota-kota lain itu masih tetap sama. Tapi kalau yang khusus dari keberangkatan dari Surabaya itu sekarang 366. Karena memang ada keputusan khusus dari Embarkasi Surabaya gitu. Baik. Nah, lalu berangkat tanggal 13 Mei ya. Kalau Mas Naim persiapannya mungkin yang pribadi ya dari Mas Naim apa aja sih Mas sebenarnya? Dari mulai kalau bicara tes sampai diterima, habis itu persiapan terkait TKHK-nya apa aja sebenarnya? Ya. Sebelumnya kalau misalkan di awal dulu sebelum ikut daftar itu saya sempat minta restu dulu ya. Yang paling penting menurutku itu sebelum kita yang lainnya. Kita minta restu sama orang tua dulu, sama keluarga kecil kita, sama istri kita. Jadi baru ikut daftar. Kalau mereka mengizinkan baru ikut. Betul. Kayak gitu. Terus baru kita belajar. Sebetulnya belajarnya juga nggak terlalu banyak ya, karena nggak ada share-sharean materi dari manapun ya. Nggak ada kisi-kisi. Ya. Jadi kita cuma nyari-nyari di YouTube, nyari di Google gitu aja. Kalau misalkan tesnya kayak gimana, soal-soalnya kayak gimana gitu aja. Ya, terus sama kita kalau namanya juga ini kan ibadah ya. Jadi kita juga memantaskan diri untuk bagaimana sih jadi yang lebih baik dari sebelumnya. Masya Allah. Pak Kaji Naim sekarang panggilannya. Gitu kalau teman-teman. Oke, jadi gitu persiapannya. Terus kalau prepare buat ke waktu sudah mendekati hari hanya, Mas Naim mungkin ada persiapan khusus terkait mungkin fisik ataupun mental juga apa Mas kalau yang jadi sebelum kita berangkat dulu itu kan kita ada namanya kayak bimbingan teknis ya. Bimbingan teknis ibadah haji itu kan kita selama 10 hari udah dibimbing di asrama haji, asrama haji Surabaya. Ini untuk yang bimbingan dari kesehatan dan dari tata cara beribadah. Terus ada juga bimbingan lagi dari Kementerian Kesehatan selama 10 hari juga. Selama 10 hari. Itu yang khusus untuk kesehatan. Bagaimana cara menolong kita jamaah di sana. Terus selain itu juga kita kalau untuk yang manasik-manasiknya
kita ikut di pas waktu kita bimbingan sama jamaah yang tadi yang ikut ke kloter yang lainnya, yang KBIH itu kita berarti datang. Jadi setiap kalau kita waktu libur kerja itu kan kita pasti datang ke KBIH berbarengan sama acara mereka, acara KBIH dari masing-masing itu untuk ngasih apa namanya materi tentang promosi kesehatan selama nanti berangkat haji di sana kayak gitu. Nah, terus akhirnya hari H Mas Naim berangkat. Kalau Mas Naim rutenya kemana dulu? Ke Madinah dulu atau ke Makkah dulu? Iya. Pas waktu berangkat itu. Karena kita di kloter awal ya. Kloter awal, oke. Jadi kita ke Madinah dulu. Ke Madinah dulu. Jadi ke Madinah dulu selama 10 hari. 10 hari ya. Selama 10 hari di sana. Habis itu sisanya ke Mekah. Sisanya baru ke Mekah. Terus kalau di Madinah 10 hari ya, itu mungkin ada momen-momen yang krusialnya atau mungkin yang tidak terlupakan di Madinah. Mungkin bisa diceritakan sedikit, Mas. Jadi waktu di Madinah, pas itu kita datang, kita sebagai TKHK ya, itu kan nggak hanya ngurusin, emang ini loh kloternya yang harus diurusin. Pas waktu kita baru datang, baru turun dari bis itu udah ketemu sama jamaah dari kloter lain yang jatuh ditabrak sama mobil. Kita disambut. Jadi pas waktu saya turun dari bis itu udah disambut sama jamaah yang jatuh dari mobil dengan berdarah-darah. Akhirnya kita menolong dia sebentar. Habis itu kita langsung telepon dari sana, ada namanya TEMS ya. Tim emergency responnya dari sana. Jadi kita langsung manggil itu. Setelah kita kasih pertolongan pertama, kita itu kan semuanya kita tolong, langsung kita manggil mereka. Akhirnya di bawah mereka baru kita ikuti jamaah kita lagi. Jadi baru kita ngikut jamaah lagi. Berarti mekanismenya sebenarnya tidak menghubungi TKHK kloter terkaitnya ya, tapi. Jadi kalau di sana itu biasanya kan di sana itu rawan banget namanya orang kesasar ya. Jadi kadang dia pulang dari masjid mau ke hotel, tahu lupa sama hotelnya. Di tengah jalan kadang ada kejadian apa gitu lah. Jadi kita sebagai TKHK tetap harus menolong siapapun yang membutuhkan di sana. Wah, ini berarti baru datang sudah dapat sambutan. Ini ya. Terus berarti kalau kayak gitu tetap ada pembagian ya, Mas ya. Tetap ada kan total dari 360 ini dikawal oleh 4 ya tadi tenaga 3 tenaga kesehatan. Atau 3 ya. 3. Nah, waktu ada kejadian itu dibagi 2 yang nolong, 1 ikut rombongan atau gimana? Berarti jadi kalau kayak gitu. Yang kemarin itu 2 ikut nolong, yang 1 tetap ikut di rombongan. Jadi sebagai tetap ada yang mendampingi dari rombongan rombongannya. Nanti kita baru nyusul setelah itu kayak gitu. Berarti terus di Madinah. Nah, kalau ngomong-ngomong ibadahnya, sebenarnya dari TKHK sendiri kan tetap melakukan rangkaian ibadah selayaknya jamaah yang lain ya. Kalau dari Mas Naim sendiri untuk waktu di Madinah, apakah ada kesulitan atau tetap bisa dengan waktu yang cukup untuk beribadah sendiri? Gimana? Jadi kalau kita sebagai TKHK, kita kemanapun jamaah itu pergi, kita kan pasti mengikuti mereka ya. Jadi kalau mereka waktunya beribadah ke jamaah di masjid, kita pasti ikut. Kita pasti kawal mereka sampai ke masjid. Kita ikut jamaah ke situ. Nanti mereka balik, kita ikut. Ke Raudhah juga. Juga ikut. Malah pas waktu momen di Raudhah itu kan sekarang ke Raudhah itu kan harus nunggu antri yang lama. Betul. Kemarin pas waktu ke Raudhah itu ada jamaah juga yang kesulitan berjalan. Jadi akhirnya saya dan teman-teman TKHK yang lain itu kita bawa kursi roda untuk dorong mereka sampai ke dalam Raudhah. Itu juga salah satu dari memang amanahnya juga ya untuk membantu jamaah-jamaah yang mungkin kesulitan
secara fisik untuk melakukan rangkaian ibadahnya ya. Oke. Nah, iya di Raudhah itu memang antrian ya sekarang Iya, ya. sekarang antriannya sangat panjang. Tetapi itu Mas Naim bisa bersama dengan seluruh rombongannya berbarengan semua bisa waktu itu ya. Bisa. Dan melaksanakan rangkaian dari ibadahnya di sana di Raudhah maupun di Madinah juga bisa secara utuh ya. Bisa secara utuh. Karena kita dimanapun jamaah berada, kita pasti ikut di sana. Jadi kan kalau misalkan jamaah di masjid, kita ikut. Meskipun kita berbeda ya, kita pasti kemanapun kita harus pakai rompi ini ya, harus pakai seragam. Jadi kita pasti kelihatan berbeda karena kita di sana nggak hanya membantu dari jamaah kita sendiri. Jadi ada di sana itu banyak sekali jamaah yang lupa, karena kan kebanyakan lansia. Jadi kalau misalkan datang bareng-bareng gitu, pasti ada yang kelewat satu, kelempar sama temennya. Nah itu lupa. Nah, kita pasti kalau dari jamaah itu pasti sering banget nganter jamaah pulang ke hotelnya. Maupun itu jamaah kita atau enggak, pasti kita antar. Iya. Itu balik lagi ya, pembagian tugas lagi ya. Iya, pembagian tugas lagi. Oke, berarti Mas Naim di sana juga tidak sempat ada secara pribadi ya, ada secara mungkin sakit ataupun kendala-kendala terkait fisik aman ya? Kalau kendala fisik aman sih. Aman ya? Mungkin jadi, sakit perbedaan cuaca gitu? Iya, kalau perbedaan cuaca itu sangat berasa ya. Jadi sangat berasa ya. Karena di sana panas banget. Tuban ini panas. Iya. Tapi di sana lebih panas lagi gitu. Jadi lebih panas lagi. Cuma kita kan karena sebagai TKHK yang tahu, kalau misalkan panas harusnya pakai kayak gini. Kita edukasi juga ke jamaahnya. Kalau misalkan panas boleh pakai payung. Harus bawa semprotan air. Dan lain-lain, pokoknya harus sering minum. Minumnya Terus ini. Oralit katanya. Ya. Kalau minum oralit itu sekarang, oralit itu sangat banyak. Jadi jamaah itu disuruh minum oralit paling enggak 1 hari ya bisa 2 saset, 3 saset. Harus ya. Harus itu. Karena itu juga salah satu bentuk pencegahannya juga. Juga. Jadi selain minum air biasa ya harus tetap minum oralit sebagai pengganti cairan di dalam tubuh kita. Berarti Mas Naim sehat aja di sana, nggak sampai ada sakit ya? Jadi nggak sampai sakit lah. Mungkin sebelum itu juga ada prepare untuk pencegahan dirinya kan, bisa dalam bentuk vaksin juga ya? Mas Naim waktu sebelum berangkat itu sudah prepare juga untuk vaksinnya? Oh iya, jadi sebelum kita berangkat jamaah haji itu kan diwajibkan untuk melakukan vaksin meningitis ya. Vaksin meningitis wajib, dan ada vaksin-vaksin lain yang nggak diwajibkan sih. Tapi kita sebagai tenaga kesehatan ya kita nambah lah ya, karena nambah sama proteksi diri. Diri juga, nambah vaksin-vaksin yang lain buat diri kita. Kalau Mas Naim ada tambahan vaksin apa kalau yang kemarin? Kalau kemarin saya hanya nambah vaksin influenza ya, karena yang banyak di sana kan ya batuk, pilek itu kan banyak banget. Jadi saya proteksi diri untuk nambah vaksin influenza itu. Meskipun nggak diwajibkan ya sama pemerintah, jadi kita tetap nambah. Dan pengaruhnya besar ya Mas ya? Kerasa ya? Pengaruhnya sangat berasa. Jadi kita pas waktu yang lain-lain batuk, ya kan mungkin kita ya cuma ya ada rasa kayak mau batuk gitu aja lah ya. Jadi nggak sampai ikut batuk yang parah kayak yang lainnya kayak gitu. Berarti itu persiapannya Mas Naim untuk vaksinnya di rumah sakit NU ya? Iya pasti. Nah, jadi sebelum berangkat kan, karena yang vaksin meningitis kan udah dapat dari paketan sama haji. Iya, dari pemerintah. Terus yang lainnya influenza itu bisa kita di RSNU. Nah, jadi memang vaksinnya di RSNU. Teman-teman Nukleat Podcast, untuk vaksin ini sangat berpengaruh ya, apalagi kita mau perjalanan haji umroh yang membutuhkan fisik cukup berat. Bukan hanya umroh dan haji juga sebenarnya. Ketika perjalanan mungkin ada ke luar negeri, mau ke Singapura, ke Thailand atau ke Amerika, kemana liburan, itu juga sangat perlu untuk pencegahan proteksi diri terkait
vaksin influenza maupun meningitis ya. Dan itu bisa dilaksanakan di Rumah Sakit NU Tuban ya. Iya benar. Ini memang sangat berpengaruh ya Mas ya sebenarnya. Itu. Nah, kalau setelah dari Madinah ke Mekah, berarti ke Mekah sisanya ya? Iya, Kurang sisanya. lebih hampir 3 bulanan ya. 1 bulanan lebih. Kalau di sana apa Mas yang mungkin pengalaman yang tidak terlupakan ya? Jadi pas waktu di Mekah itu kan kita perjalanan dulu ya, perjalanan sampai kurang lebih beberapa 5 jaman ya, 5 jam dari Madinah ke Mekah. Nah, karena untuk yang tahun ini untuk perjalanan ke sana itu kan sekarang sangat ketat ya. Oh. Jadi kita melalui dari beberapa pemeriksaan, dari apa namanya, dari pihak kayak Arab Saudi panitianya, petugasnya di sana. Ya. Petugasnya Jadi ada petugas-petugas dari Arab Saudi yang memeriksa kita boleh masuk ke Mekah atau enggak sekarang. Nah, seketat itu sekarang. seketat itu sekarang. Iya. Terus setelah kita lewat dari situ semuanya, baru kita nyampe ke hotel kita masing-masing. Sampai ke hotel kita masing-masing, langsung kita melakukan melakukan umroh wajib. Umroh wajib. Nah, setelah melakukan umroh wajib, baru kita selesai semuanya, baru kita kembali ke hotel semuanya, kembali ke hotel. Nah, kita sebagai TKHK karena habis perjalanan jauh ya, perjalanan jauh pasti mereka pasti banyak yang capek, banyak yang sakit gitu. Jadi teman-teman itu pasti kita berbarengan datang ke kamarnya jamaah. Jadi kita semuanya setiap hari itu pasti kita ngetok pintunya jamaah untuk meriksa mereka. Kayak berarti room visit ya? Iya. Kayak room visit ya kayak gitu. Meskipun di sana nanti kita cuma ngobrol-ngobrol sama mereka gitu, tapi nggak harus meriksa. Jadi kalau misalkan mereka sehat kan kita cuma ngobrol-ngobrol sama mereka. Sejatinya mereka seneng lah kalau misalkan kita setiap hari diperiksa sama TKHK-nya. Jadi nggak sampai mereka itu punya perasaan yang nanti di sini kalau sakit nggak ada yang ngurusin atau bagaimana gitu. Jadi kita sebagai TKHK kalau bisa sebelum mereka sakit, kita harus sudah memeriksa mereka. Jadi kalau bisa jangan sampai mereka sakit ya, kayak gitu. Berarti makanan dan minumannya di sana juga sini terjaga ya Mas ya. Jadi terjamin juga ya. Terjamin. Sebenarnya makanannya banyak ya. Tapi karena mungkin kan kita banyakkan lansia ya. Iya. Mungkin mbah-mbah atau kakek-kakek itu kan giginya udah terlalu udah banyak yang hilang. Jadi kadang makanan sana rada keras. Nah, mereka itu kadang susah untuk makan dan lain sebagainya. Tapi kan banyak yang bawa makanan sendiri dari rumah ya. Sebelum berangkat itu kita sudah edukasi kepada jamaah-jamaah untuk bawa makanan yang biasa dia makan. Kayak gitu. Jadi yang Pak ini yang kira-kira bisa mereka bawa, yang nggak melanggar peraturan ya. Jadi tetap mereka bawa makanannya, obat-obatannya yang biasa. Kayak misalkan dia yang menderita diabetes harus membawa obatnya selama 40 harian lah di sana. Jadi harus ada yang dia bawa. Meskipun kita juga bawa ya, tapi kan biasanya kayak gitu kan ada mereka pas apa enggak sama obat yang biasa mereka minum kayak gitu. Jadi kan beda-beda gitu. Iya ya, apalagi dia punya penyakit bawaan ya, itu memang harus terkontrol juga makanan dan minumannya. Terus ngobrol masalah makanan dan minuman sehat nih, di rumah sakit NU juga ada makanan minuman sehat. Nah ini contohnya, ini minuman sehatnya, masanya bisa dicoba. Ini kunir asem, produk gizi RSNU Tuban. Coba kita coba. Wah. Segar sekali. Ngobrol nggak kerasa, tiba-tiba minum kunir asem. Ini produk dari gizi RSNU Tuban. Selain minuman tradisional, minuman sehat jamu ini, ada juga Mas Naim. Jadi healthy food, jadi makanan bergizi ya, karena catering bergizi dari gizi sendiri untuk
bukan hanya untuk pasien, tapi juga untuk pegawai bisa, untuk keluarga dari pasien bisa. Mungkin yang ingin program diet ataupun untuk anak-anaknya yang sebentar lagi mau masuk sekolah, bisa banget order di Gizi untuk makanan sehatnya, karena juga terjamin terkait kandungan gizinya. Jadi sudah ada nih kandungan gizinya dari ahli gizinya. Iya, lebih terhitung lah ya kalau Nah, misalkan mau diet ya. jadi memang sudah ada sertifikat halal juga, ini terjamin, apalagi masalah kandungan gizinya. Pasti istilahnya lebih terjamin terkait kandungan gizi dan untuk program dietnya itu sendiri. Nah, kalau untuk makanan kan sudah aman ya Mas ya. Kalau ketika di Mekah sendiri, mungkin ada hari atau ada momen yang paling tidak terlupakan waktu apa Mas? Iya. Jadi ada momen yang paling tidak bisa saya lupakan itu pas waktu saya di Mina. Di Mina. Pas waktu di Mina. Di Mina dan di Arafah itu kan ada, kita kan di tenda-tenda ya, jadi Iya. tenda-tenda. Iya, Dan iya. pas waktu di sana itu kan pas waktu panas-panasnya, Panas banget. panas banget. Oke. Kalau nggak salah kemarin itu sampai sekitar 50 derajat Wow, Celcius. 50. Yang kemarin. Nah, saya punya jamaah yang sudah dari Madinah, itu jamaahnya sakit dan dia itu namanya demensia ya. Jadi dia itu nangis-nangis terus minta Iya. pulang. Nah, minta pulang. Setelah itu kita kan bawa ke rumah sakit karena untuk kasus-kasus kejiwaan kan kita nggak bisa nangani sendiri. Jadi kita bawa ke rumah sakit, kita rawat di rumah sakit beberapa hari. Terus pas waktu Arafah Mina kan semuanya tetap harus hadir ke sana ya, Betul. tetap harus hadir ke sana. Jadi kita bawa ke sana, Pas waktu sehari di sana kan panas banget ya. Iya. Pas waktu kita acara di Arafah itu kan panas banget. Iya. Ya. Dengan mungkin ya saya nggak bisa melupakan itu karena dengan panasnya di sana itu kok dia malah sembuh. Wah, Setelah kepanasan Sembuh. itu kok dia sembuh. sembuh. Dia nggak nangis-nangis minta pulang Iya. lagi, nggak apa-apa lagi. Karena saya juga nggak tahu ya kenapa ya. Jadi kita juga bingung. Loh, kemarin dia loh malah diajak nggak mau, mesti kan ini kan ibadah wajib ya harus Iya, datang ke iya. sana gitu. Dia diajak nggak mau, malah sekarang karena kepanasan seharian malah sekarang sembuh. Dia udah nggak minta pulang lagi, nggak nangis-nangis lagi. Wah, dahsyatnya. Misalnya obatnya langsung Obatnya langsung dari tanpa ada terapi yang medis Nah. yaitu hanya jamaah dan Allah yang tahu yang juga. Tiba-tiba sembuh ya Mas ya. Berarti memang banyak juga ya istilahnya kondisi-kondisi jamaah seperti itu Iya. ya. Jadi kita dari masing-masing orang itu pasti punya itu kan yang berbeda-beda ya. Jadi pas waktu di sana juga, kan setelah dari Arafah itu kan ke Mina ya. Iya. Kita ke Mina itu kan di tenda juga. Dan di sana lebih panas juga dan kita juga harus berjalan berkilo-kilo Berkilo-kilo. untuk lempar jumroh. Nah, Kalau yang tahun ini itu kita berada di tempat yang kira-kira sekitar 4 kiloan dari lempar jumroh. Kalau PP ya sekitar 8 kilo ya, 8 kilo lebih lah. 8 kilo. 8 kilo. Itu dari Mina. Dari Mina ke Jamarot tempat kita Jamarot ya? lempar jumroh. Jalan kaki ya. Jalan kaki. Mungkin kalau yang Harju Plus ataupun yang Furoda mungkin ada lebih kendaraan dekat, ya. dan ada kendaraan biasanya. dekat, mungkin. Kalau yang jamaah reguler jalan kaki Jalan itu ya. kaki sekitar 4 kiloan. Kalau PP ya 8 kilo berarti. Jadi rada lumayan lah. Dan kemarin juga sempat ada jamaah yang kayak gini. Jadi kita setelah barengin mereka karena saking kreditnya pas waktu kita lempar jumroh. Jadi kan ada jamaah yang tertinggal. Karena saking banyaknya ada jamaah yang tertinggal, kita udah sampai ke Mina ke tenda lagi. Ternyata ada beberapa jamaah yang ketinggal dan mereka nggak bisa jalan. Jadi pas waktu itu kita harus juga dari TKHK harus siap untuk kembali lagi ke sana menjemput mereka. Jadi kita harus balik lagi ke sana untuk jemput gitu. Memang luar biasa sekali Bawa kursi roda. apa sebenarnya amanah yang diberikan dan sebenarnya tugasnya sebagai pelayan tamu Allah, tapi juga
di samping itu juga menjadi tamu Allah juga. Ini sangat menginspirasi teman-teman dan semoga saya pribadi ya dan teman-teman tenaga medis Rumah Sakit TNU ada banyak yang bisa mengikuti jejak dari Mas Naim Kamali ya. Luar biasa sekali dan memang sebenarnya banyak ya Mas ceritanya, cuman memang terbatas waktu. Jadi kalau pesan ataupun hikmah yang Mas Naim dapat setelah menjadi TKHK dan menjalani rangkaian ibadah selama 42 hari ya di Mekah, di Madinah, apa Mas mungkin bisa disampaikan kepada teman-teman Nukleus Podcast? Jadi buat teman-teman yang sama-sama perawat atau dokter yang bisa jadi TKHK ya, jadi jangan berhenti untuk mencoba. Jadi Jangan berhenti untuk mencoba dan berdoa ya. Ya. Jadi sebenarnya kalau mencoba aja tanpa kita berdoa kan kita rasanya cuma punya keinginan tapi harus ada actionnya. Nah itu banyak yang hanya ingin tapi tidak ada action. Tapi ya action juga harus ada usaha yang benar-benar serius iya, gitu benar-benar serius. Oke. Untuk meminta menjadi TKHK itu juga harus ya seperti yang dulu ya lebih memantaskan diri lah ya. Harus kita lebih baik lah daripada sebelumnya kayak gitu. Oke, luar biasa. Mungkin terakhir pesan buat RSNU ataupun buat Nukleus Podcast mungkin seperti apa Mas? Semoga buat teman-teman Rumah Sakit TNU sendiri untuk Mas Naim kedepannya sendiri untuk bekerja di Rumah Sakit TNU. Ya, untuk teman-teman yang di RSNU kan karena kita labelnya NU juga ya, labelnya NU. Jadi kalau misalkan pengen berangkat haji pasti semuanya pengen berangkat haji ya. Apalagi sekarang yang dengan antrian yang sangat panjang gitu. Lah kita punya cara tersendiri untuk melakukan ibadah haji dengan jadi TKHK atau jadi PPIH. Masih banyak cara ya. Jadi harus selalu tetap berusaha untuk mencoba. Pada intinya masih ada jalan baru ya, ketika kita ada jalan buntu. Nah itu luar biasa Mas. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Naim karena sudah mau hadir ya pada siang hari ini di Nukleus Podcast. Sangat menginspirasi saya sendiri dan juga teman-teman Rumah Sakit TNU maupun tenaga medis lainnya ya di Kabupaten Tuban untuk bisa mencoba lagi di tahun depan menjadi PPIH maupun menjadi TKHK, karena menjadi tamu Allah pasti menjadi idaman semua muslim ya, semua tenaga medis. Itu mungkin dari teman-teman Nukleus Podcast untuk bisa selalu update informasi atau update konten YouTube dari Rumah Sakit NU, bisa like, subscribe ya dan komen agar kita bisa menginspirasi untuk sharing-sharing video atau sharing-sharing konten yang lebih menarik lagi. Sekali terima kasih Mas Naim atas kehadirannya. Mungkin untuk menutup kita jargon Nukleus Podcast ya. Nukleus Podcast, ngobrol santai dan maknyus. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.